Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, ya, cryptocurrency market koreksi dengan cukup signifikan sebesar 3,89%. Total market cap kembali ke angka 2,72 triliun US dollars. Dan Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,33. Ya, jadi kerasa ya, alts lebih parah dropnya dibandingkan dengan BTC karena Bitcoin dominance meningkat di waktu BTC koreksi. Ya, benar-benar ya bikin lumayan sport jantung nih. Untuk BTC kita bisa di sini ya, target ini kita lah ya, target support terdekat kita udah kena dan bahkan bukan cuma kena, malah jebol EMA 200 ya. Nah, untungnya Bitcoin berhasil bertahan di atas dari EMA 20 dan juga bertahan di atas dari struktur 84.000 lebih 55 USD ya. Nah, gua harap sih buat lo para penonton TCI ya udah nggak kaget karena kita sudah bahas resiko ini berkali-kali ya, dan ya ini sedang playing out ya. Lower high ini sedang playing out dan cara bermainnya udah bukan suatu hal yang asing harusnya ya, karena kita sudah bahas berkali-kali. Seringkali Bitcoin itu kalau udah jebol dari BSB ke reject oleh BSB lagi begitu ya. Nah, ini saking seringnya gue ingatkan sampai kayaknya ada yang merasa gue cuma nakut-nakutin ya. Jadi kemarin sebelum gue tidur gue sempat lihat-lihat dulu komen gitu, ada satu nyeleneh begitu ya. Intinya dia ngomong bahwa ini channel video-videonya isinya cuma nakut-nakutin katanya, nggak ada solusi katanya. Aduh, nakut-nakutin ya. Lah, kok turun sekarang? Begitu ya. Nah, gini ya. Nakut-nakutin tuh di sini nih ya. Waktu di zaman sini kan banyak tuh dukun yang bilang di sini bakal 100.000, waktu udah sampai sini bilang bear market katanya ya. Nah, ya itu boleh disebut nakut-nakutin. Kenapa nggak ada statistiknya? Ya, nggak pernah sekalipun Bitcoin ya dari 2012 ya, berarti dari halving pertama ya, itu tidak ada data sama sekali Bitcoin bull marketnya berhenti di masa-masa halving, selalu post halving year. Begitu, nggak pernah nih lagi halving masuk bear market, nggak pernah kejadian begitu. Nah, berarti kalau mau disebut nakut-nakutin yang kayak begitu bisa tuh dibilang nakut-nakutin ya. Statistiknya nggak pernah kok Bitcoin berhenti di sini ya, bull marketnya masuk ke bear nggak pernah kejadian sama sekali. Nah, itu boleh disebut nakut-nakutin. Tapi kalau statistik BSB ini gue bisa pertanggungjawabkan, lu bisa lihat sendiri statistiknya. Saat dia jebol, berapa sering dia membuat lower high ya. Lower high banyaknya nih, lower high ya, lower high. Mana lagi lower high ya, sini lower high ya, ini lower high lagi ya, terlalu banyak lower high begitu. Nah, itu dibilang nakut-nakutin. Waduh ya, kacau dong kalau kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin solusi, gue udah sampai doer ngomongin solusi ya. Solusinya apa? DCA ya, DCA, jaga resiko 70-30 ya. Dan 3 golden rules itu solusinya. Gini, kayaknya mungkin gini lah kalau gue perhatiin ya. Ini tipe-tipe orang yang mungkin ke bawah FOMO sama kemarin rally. Begitu ya. Dari rally sini udah mulai sedikit menyulut ke FOMO-an dia mungkin ya. Nah, mendengar gua ngomongin resiko, mendengar gua ngomongin potensi bisa koreksi, bahkan lebih dalam daripada ini, jadi panas. Begitu ya. Nah, udah panas jadinya bilangnya cuma nakut-nakutin, tidak ngasih solusi. Padahal ya mungkin dia tidak suka aja sama solusi gua. Dia pengennya apa? Mungkin dia pengennya dikasih jampi-jampi ya, dibilang beli di angka 70 berapa ya, langsung kaya. Sorry, gua bukan dukun. Gua gak akan mau ngomong seperti itu ya. Ya, lu nggak mungkin kan? Ya lu nggak mungkin minta nyantet orang ke dokter kan? Ya udah gitu aja. Ya nggak ke sini. Kalau lu pengen minta tebak-tebakan angka berapa dia berhenti begitu. Ya kalau masih belum kapok itu juga harusnya udah kapok dong. Masa sih nggak kapok 2024 ya? Berapa banyak dukun-dukun yang bilang last bottom, last bottom, last bottom begitu. Berapa banyak dulu dukun-dukun yang teriak-teriak altcoin season ya? Ada tuh kan yang geser-geser dari Oktober ke Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai sekarang belum kejadian juga kan? Maunya kayak gitu. Ya nggak di sini. Banyak kok di tempat lain yang ngedukun gitu. Ini gini ya, gue kasih analogi lah. Analoginya tuh kayak gini ya, gue ngelihat keluar, waduh ini udah mendung nih, udah anginnya tuh udah kenceng, lalu udah mulai gerimis dikit. Nah, kita ngomong lah, hati-hati, ini potensi hujan
ya. Solusinya bawa payung. Ah, lu nakut-nakutin aja lu hujan-hujan. Nggak bakal hujan, nggak bakal hujan. Ngapain bawa-bawa payung? Ya. Itu bukan solusi namanya bawa payung. Solusinya adalah jangan hujan. Waktu keluar hujan. Aduh, gimana nih hujan? Konyol kan? Nah, itu dia. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Gitu ya. Nah, ya mungkin itu akan terdengar ngakak. Ngakak kenapa? Karena orang semua tahu kan ciri-ciri mau hujan seperti apa gitu kan. Ya, bukan ngomong pasti karena bisa loh. Ya, lu pernah lihat nggak ya? Lu ngeliat keluar udah ciri-ciri hujan semua nih, udah mendung, angin sepoi-sepoi. Wah, ini kayaknya bakal hujan gede. Taunya nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi statistiknya kalau udah keluar semua tanda-tanda mau hujan, ya lu solusinya ya bawa payung lah kalau mau keluar gitu kan. Itu udah logika kan. Semua orang ngerti karena pernah mengalami. Nah, tapi kalau di market mungkin nggak. Gitu. Jadi banyak orang yang cuma pakai perasaan mereka aja. Wah, nakut-nakutin aja mau hujan. Ya buat orang yang ngerti. Lah, gimana nih orang? Gitu ya. Oke, itu sih. Ya jadi ya gua harap buat lu yang udah bener-bener dengerin TCI ya sudah ingat dengan reminder resikonya, harusnya sudah nggak kaget. Begitu ya. Dan ya seperti yang gue sudah bilang ya, ini lower high ini akan seringkali mengundang lower low. Nah, lower low-nya itu minimal ya. Kita berharap minimal itu bisa sampai nge-wake ke sini ke 80.000 lebih 600-an lah. Itu minimal. Faktanya ya, lebih seringnya membuat lebih dalam lagi bahkan dibandingkan dengan wick yang ada yang paling rendah di sini. Ini kan jebol nih. Ini wick terdalam. Dia naik ke atas, wicknya lebih rendah lagi kan, membuat lower low. Begitu. Nah, itu yang harus kita persiapkan mentalnya. Bukan nakut-nakutin. Faktanya udah ada di sini. Lihat, jebol. Apa yang terjadi saat lower low, wicknya lebih dalam daripada sini, ya. Dan bukan cuma di sini, lo bisa terus tarik mundur. Di sini juga wicknya lebih dalam, ya walaupun tipis sih ini ya, tipis banget. Lalu di sini ya jebol, ya. Wicknya lebih dalam nggak? Lebih dalam tuh, ya. Yang ini jebol, wicknya lebih dalam, ya. Nah ya udah, itu aja, itu statistiknya, gitu. Jadi kalau sampai lo takut sama begini, udah jangan masuk ke market. Karena ini statistiknya memang seperti ini. Saat jebol, lower low akan lebih dalam dibandingkan sebelum-sebelumnya, gitu. Ya, oke. Kita akan masuk dulu ke DXY. Ya, untuk DXY kita bisa di sini kondisinya itu hari ini sebentar ini kok one hourly. Nah, ya untuk hari ini kita bisa lihat dia melemah. Ya, dia melemah tapi Bitcoin tetap ambruk. Ya, berarti memang demand dari Bitcoin berantakan. Begitu karena gue udah sering bilang ya, DXY ini seperti pemberat lah, begitu ya. Nah, saat dia makin menguat, di situ akan makin sulit untuk Bitcoin bergerak. Tapi kalau sampai DXY-nya turun dan BTC ikutan turun juga, artinya memang demand dari kripto sedang lemah. Begitu ya. Ya bisa macam-macam karena TA mungkin kayak tadi ya, BSB, reject BSB atau mungkin juga secara fundamental gitu ya. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini dia nyaris membuat higher high ya. Jadi sebentar lagi kalau sampai dia daily close di atas dari 62,24, ini adalah higher high yang tertinggi di cycle ini ya. Kalau dari sebelum-sebelumnya ada yang pernah lebih tinggi, tapi di cycle ini ya dari 2022 sampai sekarang kita ada potensi membuat higher high lagi ya. Which is ya gua sih nggak terlalu kaget. Ya kenapa nggak kaget? Balance sheet-nya masih terus turun kok. Ini masih terus turun. Kemarin ada sedikit harapan nih ya. Lu bisa lihat korelasinya nih. Nih, waktu dia mulai ada peningkatan di balance sheet dan minimal cobalah dia mulai flat, itu si BTCD mulai turun tuh, lihat ya, BTCD mulai turun. Tapi saat balance sheet turun lagi, apa yang terjadi? Ya menguat lagi BTCD. Begitu. Jadi korelasinya kuat antara liquidity dengan ya BTCD. Begitu. Ya, so ya harapan gue tetap masih sama seperti kemarin. Kalau sampai ini rally Bitcoin dominance ya kalau bisa sih BTC dalam kondisi ngepam atau rally begitu. Kalau itu terjadi ya udahlah, cuma altcoins ke underperform saat rally. Yang serem tuh kalau BTC koreksi, nah ininya naik BTCD-nya, udah dah itu altcoins jadi daging cincang ya. Ya lu bisa lihat sendiri, daging cincang kan, minusnya gede-gede nih. Gitu. Lebih gede daripada BTC yang pasti. Gitu ya. Ya, itu untuk BTCD. Selanjutnya kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana Crypto.com ya menyatakan bahwa untuk investigasi SEC mereka ini sudah ditutup dan tidak ada rencana untuk dilanjut lagi. Ya, jadi ya market secara price action doing bad ya.
dia membuat lower low, ya, membuat ya at least kalau secara garis besar ya, dan masih kerja BSB begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara news-newsnya, apalagi di US, ini secara regulasi ya, terutama secara regulasi dan juga SEC yang jadi sekarang jauh lebih tenang begitu ya, lebih nggak aneh-aneh zaman kayak si siapa namanya si Gary Gensler. Ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya bisa menjadi satu environment yang sangat enak untuk nanti kripto bisa berkembang begitu. Tapi ya lagi-lagi lah nggak tahu, mungkin orang-orang rata-rata terutama di Indonesia akan menyatakan berita-berita bullish nggak guna kalau si harga nggak meningkat. Ya boleh terserah ya. Tapi ini bisa menjadi fondasi begitu dengan SEC yang tidak aneh-aneh ya, dengan regulasi yang jelas di US nanti ke depannya ya, apalagi makin banyak Bitcoin reserve ya, mulai dari state bahkan sampai federal ya untuk di US ya, dari tataran state sampai federal itu akan membantu, itu akan menjadi fondasi yang bagus begitu ya. Kalau lu ngomong news-news kayak gini nggak ada guna tuh sama aja kayak kasarnya lu ngomong gini, rumah apa sih, bangun-bangun fondasi doang nggak guna lah, yang guna tuh kalau udah ada ruangannya. Ruangan penting, berguna ruangan, gua ngerti. Tapi kalau nggak ada fondasinya itu rubuh tuh rumah, begitu ya. Oke, next economic calendar. Untuk economic calendar hari ini dari US coba kita lihat. Oh, ntar ini hari Sabtu ya, gue sampai udah lupa. Ini hari Sabtu jadi udah nggak ada apa-apa deh ya. Hari ini dan besok udah nggak ada apa-apa, jadi bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini dan besok. Ya udah sih, makro udah beres, sisanya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 84.000 lebih 55 USD. Nah, posisi long kita ini target TP-nya jelas di EMA 200. Buat yang lebih konservatif, buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 87.216. Nah, selanjutnya posisi spot. Nah, ini solusi nih ya, solusi ya biar harga rata-ratanya turun ya. Nah, lu bisa DCA di angka 84.000 lebih 50 USD, di 82.000 lebih 525, dan di 81.000 lebih 65 USD. Begitu ya, kayaknya mungkin harus dijabarin ya, ini tuh solusi, bukan cuma garis-garis biru doang ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum nggak ada setup futures, langsung aja ke spot, dan spotnya tinggal tersisa satu saja di angka 1849,9 ya. Oke, sekarang kita masuk ke wejangan ya. Untuk wejangan sih gue pengen nge-quote dari John Cleese ya. John Cleese ini seorang komedian dan aktor di UK ya, di Inggris. Nah, dia pernah bilang seperti ini ya. Kenapa orang bodoh itu seringkali tidak sadar mereka bodoh? Begitu. Karena ya untuk kita sadar kita bodoh,
kita butuh sedikit kepintaran katanya dia bilang ya seperti itu. Nah, jadi berbahagialah buat lu yang mungkin sering kali merasa, aduh kok gue bodoh sih, aduh kok gue nggak ngerti ini nggak ngerti itu sih. Artinya apa? Kalau lu sadar bahwa lu tidak tahu semua hal di dunia ini, lu masih ada bodohnya, itu artinya apa? Artinya lu sebenarnya tidak beneran bodoh. Karena orang yang benar-benar bodoh itu adalah orang yang nggak pernah merasa dia bodoh. Begitu ya. Gitu. Jadi kalau gue pribadi pun normal ngerasa kadang-kadang, wah gila ya, gue konsep ini gue benar-benar nggak bisa ini ya, nggak, ini super rumit sampai gue nggak ngerti, berarti wah gila ya, banyak orang yang jauh lebih pintar daripada gue ya, dan belajar itu nggak pernah berhenti, gitu, sampai sekarang terus belajar, begitu ya. Nah jadi kalau sampai ya lu punya mentalitas yang buat apa belajar lagi, gue udah tahu semua, wah hati-hati, jangan-jangan Anda bodoh gitu, karena itu ciri-ciri paling khas dari orang bodoh ya. Udah dikasih lihat faktanya seperti ini, dikasih lihat datanya seperti ini, masih tetap dablek dan nggak mau tahu. Begitu. Enggak, pokoknya begini ya. Pokoknya begini. Kenapa dari dulu begini? Ya emang dari dulu nggak bisa salah gitu ya. Perbudakan gitu. Jadi zaman dulu ada perbudakan gitu. Apakah itu benar gitu karena dari dulu ada perbudakan gitu, kan konyol gitu ya. Ya tapi memang banyak orang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, berbahagialah lo yang mungkin merasa kadang-kadang, aduh kok kayak bodoh gue ya, gue nggak ngerti ini nggak ngerti itu. Ya nggak apa-apa, itu artinya lo sebenarnya masih punya kepintaran. Gitu. Karena kalau orang yang benar-benar bodoh, nggak akan sadar dia bodoh. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.